Halo RPR, teman-teman. Kali ini saya mau sharing lagi. Teman-teman ada baca berita yang itu Baim Wong kehilangan uang saat handphonenya itu kebobol. Jadi rekening banknya terkuras. Menurut saya teman-teman, kalau bukan pesohor, kalau bukan orang yang dikenal sekali oleh masyarakat, kasus ini agak rada naik tenggelam. Jadi pikir karena orang biasa jadi ya mungkin aja kena tipu, atau oh mungkin orang biasa nggak ngerti apa-apa, mungkin bukan tertipu tapi kenapa gitu sehingga uangnya hilang. Ini menarik perhatian saya pun karena nama Baim Wong yang saya kenal sebagai content creator yang sukses, orang kaya, telah berhasil kan. Uangnya itu juga bukan eh, sedikit. Kemudian seperti perangkat handphonenya, perangkat elektronik yang dia punya juga pasti yang bagus gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini yang saya mau bagikan kiat-kiat menurut saya sesuai kebiasaan saya agar tidak terkena penipuan. Pertama, tidak terkena penipuan pencurian uang secara elektronik. Jadi teman-teman, menurut saya dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Mau di pasar, mau di tempat umum, mau di luar negeri, mau di pesawat, mau di tempat umum, mau di rumah, kita harus berhati-hati. Mau uang fisik pun bisa hilang, barang fisik bisa hilang. Nah, apalagi elektronik yang kita eh, harusnya aman gitu ya. Semua tempat harusnya aman, itu pun juga ada celah. Dan pelakunya itu orang yang butuh uang itu, dan mau mengambil secara tidak halal, dan dia bukan orang bodoh, dia ada orang pinter tapi nggak takut dosa, nggak takut berbuat jahat gitu. Jadi dan kiat-kiatnya menurut saya agar kita tidak terkena pencurian secara online, misalnya rekening bank kita terkuras kayak gitu, kita jaga pikiran kita terus waras. Jangan seperti kita mabuk, jangan kita kalau kita nggak konsen gitu, jangan lakukan transaksi, jangan, atau enggak terlalu bejibun. Ini kan kalau Mbak Im Wong bilang itu mungkin banyak pesan yang masuk, atau enggak dia nggak konsen atau bagaimana sehingga dia keklik link sehingga terjadilah pencurian itu. Jadi dia katanya lagi nunggu barang kalau nggak salah, dia pikir kurir, ada WA karena dia komplain barangnya dia, kalau saya nangkepnya begitu. Nah dia klik tautan dan itu langsung uang dia terkuras. Nah pertanyaan itu saya coba cari-cari informasi handphone yang dipakai saat terjadi pencurian itu. Saya belum menemukan apakah dia pakai Android atau iPhone. Ada yang bilang iPhone lebih aman, tapi dulu pun kan Android juga dibilang aman. Jadi ini, dan saya belum menemukan informasi karena saya orang luar kan, nggak tahu dia itu pakai handphone apa sehingga terjadi masalah ini itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, karena ini masih absurd, saya pun nggak tahu ininya apa, handphone yang dipakai, perangkat yang dipakai. Jadi saya bukannya menebak ya, tapi kita harus hati-hati selalu karena iPhone pun kan terus berkembang. Jadi kalau misalnya orang yang masih pakai iPhone lama, apakah juga aman? iPhone baru apakah aman? Android baru atau lama apakah aman? Android baru pun kalau sekelas Baim Wong harusnya juga aman, kecuali dia sederhana sekali ya, misalnya pakai Android lama yang keamanannya juga bisa saja kebobol. Jadi yang saya harapkan teman-teman itu, satu ya, kita jaga kewarasan kita, hati-hati banget. Jangan asal membuka sesuatu yang kita tidak kenal. Ya. Terus kalau misalnya ini bicara uang banyak kali ya, kalau Baim Wong gitu kan, kita berhati-hati aja. Kita ingat nih ya, kita mungkin pusatin uang ada di mana. Jadi under control, terkontrol gitu. Jangan sampai ya katakan kita tidak ingat, kita sendiri pun agak lupa. Di sini ada uang berapa, di sana ada uang berapa, kayak gitu.
atau enggak ya kita kita inilah aksesnya itu juga siapa yang punya akses ke rekening itu, apakah kita saja atau ada orang lain itu. Kemudian keamanan perangkat, keamanan handphone harus terus diupdate. Jadi ini apakah kita saya nggak jelas, soalnya yang saya nangkep kalau lihat di TikTok, di berita, minim penjelasannya itu. Oh, dia mengklik tautan dan langsung terjadi uang bocor. Tapi mungkin lain-lainnya dalam penyelidikan atau gimana, saya kurang paham bahwa apa ininya apa gitu, bumbu-bumbu lainnya apa yang terjadi sehingga dia mengklik gitu, selain karena nunggu barang dipikir dari kurir atau apa tautan tersebut. Jadi saya juga kurang jelas apakah hanya demikian sehingga langsung terjadi bisa terkuras semua. Ya teman-teman, itu aja yang saya harapkan ya, teman-teman jaga kewarasan kita, kesadaran kita akan segala sesuatu. Kita mau di jalan, mau lagi berselancar di dunia maya, kita harus terus periksa, sadar apa yang kita kerjakan. Jangan kita nih ya, teman-teman kan tahu kalau kita buka misalnya Google Chrome gitu, browser internet, kita bisa klik apapun kan, atau enggak kita punya messenger misal Telegram gitu ya, kita bisa klik apapun. Hati-hati aja di situ, hati-hati teman-teman. Atau enggak kita download program, download file, download apapun dari internet juga. Ya agak susah ya kalau kita tidak apapun juga tidak percaya, kita juga hidupnya nggak nyaman juga, terlalu paranoid. Jadi ya kita jaga kewarasan, menurut kita itu benar gak, kalau menurut kita ada nggak benar, kita hati-hati. Atau enggak misalnya kita ini kan yang saya baca itu APK file Android, apakah benar APK nggak? Kalau APK itu berarti Android loh. Oh, berarti itu handphonenya berarti Android kalau itu benar APK. Saya salah baca apa keliru, jadi dia ada buka tautan itu ya mungkin saja Android ya. Begitu dia buka tautan, install program, langsung uangnya ketarik. Nah ini jadi ada yang standby. Jadi seperti saya ingat ada maling gitu ya, maling itu dia misalnya ambil alih kita punya akun pakai OTP one time password yang dikirim ke SMS atau email atau apa. Itu begitu dia bisa masukin kode aksesnya, dia bisa akses rekening kita. Mungkin caranya itu kita tetap megang kuasa, kita bisa forgot password, dan dia tetap akan kirimkan lagi ke pemilik sebenarnya daripada handphone. Itu kalau secara sistem one time password. Tapi kalau sistem yang dia bisa menguasai handphone, saya nggak tahu itu apakah handphone bisa mengenali perangkat keamanan, apakah bisa mengenali bahwa itu virus atau bukan. Kalau misalnya dianggap program software biasa, software umum gitu ya, dengan program yang tidak bekerja sendiri. Program ini kan dikontrol, kalau saya nangkepnya ada yang kontrol dari jarak jauh seperti remote gitu. Seperti kan ada banyak program kan di komputer, misalnya ada remote apa gitu, desktop apa, itu orang bisa akses kita punya itu bisa gerak-gerak sendiri kan komputer kita. Nah ini berarti kan dia ngerti IT nih orang. Nah, apakah itu perangkat bisa mengenali itu yang jadi tanda tanya sebetulnya. Itu sih teman-teman yang saya mau share. Jadi kita jaga kewarasan, kita baca, kita lihat, jangan kita terlalu santai boleh, maksudnya ya waspada gitu ya apa yang dikerjakan. Kemudian kalau sampai terjadi sesuatu, apa yang harus kita tindak lanjuti, misalnya kita ke install gitu ya, ada yang bilang itu harus itu kan kekuatannya itu orang bisa akses semuanya itu dari handphone kita. Jadi kita harus format handphonenya diformat, atau enggak sebelumnya cepat-cepat hubungi bank agar diblokir atau kemudian restart format handphone kita biar program itu hilang semua. Gitu ya. Saya masih tanda tanya apakah dengan keamanan keamanan tinggi terbaru, apakah itu bisa dibobol juga, atau memang yang bersangkutan tingkat keamanannya rendah, nggak diupdate atau apa.
kita nggak ada tahu semua teman-teman di situ. Itu jadi minim, informasinya minim, jadi kita jaga kewarasan itu berhati-hati saja akan apa yang kita klik gitu. Terus kita update perangkat kita secara berkelanjutan terus menerus, jangan terlalu kuno juga perangkat. Kemudian kita baca ada apa, pemberitahuan apa di handphone kita, di software kita ada apa. Kemudian kita kontrol rekening kita, kita kontrol aja. Kemudian ya berhati-hati, jangan asal minjemin handphone ke orang lain. Jadi itu sih tips-tipsnya yang saya bisa bagikan teman-teman. Jadi semua serba waspada. Kalau handphone terlalu tua juga ya bukan aja hardware tapi software kalau tidak didukung kan kita nggak tahu. Apalagi ya. Itu aja yang kali saya mau bagikan. Jadi penting kita jaga kewaspadaan, jangan sembarangan, jangan seperti orang bodoh kalau bisa dibilang asal sembarangan aja. Kita kalau berselancar di dunia maya, anggapannya kita lagi berkendara di jalan, ya kita serampangan nggak, atau nggak kita di rumah pun kalau kita sembarangan misalnya nyalain api sembarangan, ninggalin api gitu aja, masakan bisa gosong atau terjadi kebakaran atau apa, perangkat kita misalnya ada percikan api kita nggak tahu, kita tinggal nanti bisa ada letupan, bisa ada kebakaran lagi. Jadi ya sama, kita di dunia maya kita juga kalau sembarangan asal mencet, tidak berpikir dulu ya bisa aja itu ada di CCTV program apa, atau kita menuju ke website apa yang seolah-olah kita jadi memberi akses kita punya itu perangkat kita ke orang lain. Misalnya kita ada bekas menjelajah gitu kan, orang lain bisa lihat, bisa buka lagi mungkin kayak gitu-gitu. Kemudian kalau kita pegang handphone dipinjam orang yang betul-betul nggak sah, yang nggak baik, kita ditautkan kemana ke link apa, tinggal keberadaan kita ketahuan di mana, itu kan semua bisa membahayakan. Ya udah, jadi jaga kewarasan aja yang penting menurut saya. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan handphone, dengan perangkat, dengan harta kita, dengan benda kita, dengan barang kita, what's going on, kita sadar. Jangan kita misalnya di jalan seperti orang mabuk, kita misalnya mabuk di jalan kan bahaya juga. Kalau kita nggak konsen juga saat sedang memegang handphone juga bahaya juga kan, apa jadi labrak, tahu ada bom, apa ada masalah, ada itu kan, ada virus, ada apa nggak tahu kan. Banyak orang bisa nyiptain virus segala kan, orang bisa nyiptain program nggak baik, ya kitanya error gitu aja. Handphone kita semua perangkat jadi kacau teman-teman. Itu kali yang saya mau bagikan. Semoga kita selalu bisa tetap aman, menjaga baik-baik diri kita gitu, benda kita, apa gitu, untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan diri kita juga. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.